Laga Iko Uwais penuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota semalam. Iko datang bersama kakaknya Firmansyah untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Iko Uwais bersama kakaknya Firmansyah akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota dengan didampingi kuasa hukum pada Jumat malam. Kehadirannya untuk pemeriksaan atas laporan pria bernama Rudi karena dugaan kasus pengeroyokan. Pada saat ini keduanya sudah dimintai keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Yang saya harapkan kita berjabat tangan dan nggak ada perselisihan lagi, dan saya sangat prihatin. Mudah-mudahan dari saya kedepannya pribadi, teman-teman dan teman-teman wartawan semua nggak ada lagi yang seperti ini segala macam, insya Allah yang saya cintai semua. Setidaknya ada 14 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada aktor laga tersebut. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara RD. Sebelumnya diketahui, aktor laga Iko Uwais dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang warga ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tersebut dan berencana mengonfirmasi kepada pelapor maupun terlapor. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullah, semoga dugaan kekerasan ini bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Ustaz, ini kan berita tadi ini terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh sosok publik figur. Nah, ini di mana emosi atau amarah memang bisa dilakukan oleh siapapun. Pertanyaannya nih Ustaz, mengapa nih makin hari makin kesini nih banyak banget kita lihat orang yang kerap kali sulit menahan emosi. Apakah ini salah satu pertanda telah terkikisnya iman kita, Ustaz? Ya, betul ya, sangat boleh jadi ini tanda bahwa keimanan kita sedang berkurang, sedang turun. Tapi lepas dari itu sebetulnya juga ini tidak lepas dari perkembangan IT ya, teknologi informasi yang begitu cepat. Jadi kadang-kadang manusia tidak bisa sabar gitu ya, tidak sabar menahan keinginannya atau menahan emosinya, amarahnya. Karena kita terbiasa sekali dulu umpamanya ketika pada beberapa puluh tahun yang lalu kita berkirim surat ke teman, ke orang tua ketika di perantauan, lalu baru sampai 2 minggu kemudian, balasan orang tua baru sampai 2 minggu kemudian lagi, kita butuh 1 bulan untuk berkomunikasi dengan orang tua umpamanya atau saudara. Itu kita biasa terlatih sabar, tapi sekarang begitu kita kirim pesan WhatsApp 5 menit 10 menit nggak dijawab aja, kita sudah merasa ini ada sesuatu gitu, kita kok nggak dijawab. Nah ini saya kira sedikit banyak ada dampak dari IT yang memang begitu cepat, semua serba instan. Nah sehingga emosi kita pun tidak bisa kita tahan. Nah, ya karena itu saya kira kita harus coba mengembalikan posisi kita pada yang sebenarnya ya, yang semula, bahwa memang kesabaran itu dituntut dalam segala tempat ya, dalam segala situasi. Dulu kita sudah terlatih sabar dengan contoh yang saya berikan itu bersurat dengan memakan waktu sekian lama. Nah sekarang kita cobalah, walaupun umpamanya kita pada zaman yang serba cepat ini, ketika orang tidak membalas WhatsApp kita, pesan kita secara langsung, ya mengapa kita tidak memilih sabar saja gitu? Atau ketika ada orang mengejek-ngejek kita melalui membuli kita melalui akun media sosial yang kita miliki, kenapa kemudian kita pusing amat dengan itu? Toh kita juga tidak kenal dengan mereka, mereka tidak kenal langsung dengan kita gitu. Nah yang sekarang sering terjadi itu karena kita terlalu dibuai atau kita terlalu bergantung pada media sosial, pada cepatnya informasi itu. Kita tidak bergantung kepada Allah gitu seolah-olah. Contohnya begini lagi, contoh yang mungkin bisa lebih mendekatkan pemahaman ini. Kita banyak sekali orang yang merasa hatinya kecil, merasa bukan siapa-siapa ketika dibully di media sosial. Kenapa kemudian kita tidak mengadu saja kepada Allah? Karena yang menilai kita kan Allah, bukan manusia. Mau dibully sekeras apapun di media sosial, kalau kita tahan hubungan kita dengan Allahnya bagus, kita tidak akan mudah ciut gitu ya, tidak akan mudah putus asa. Nah ini sering sekali terjadi orang
karena dibully di media sosial lalu stres, depresi. Kok seolah-olah kita dipengaruhi, dibentuk oleh opini orang gitu, bukan oleh kekuatan batin dan hubungan kita kepada Allah gitu. Padahal kita punya Allah, kita punya keimanan, kita masih sholat, kita masih puasa. Kenapa baru dibully oleh orang di media sosial saja kita kemudian sudah sebegitu ciutnya gitu, sudah merasa kecil. Nah ini memang saya kira selain tadi ada soal keimanan yang mungkin menurun, ada pengaruh media sosial. Nah karena itu memang kita perlu bijak menghadapi media sosial. Itu penting, tetapi bukan segalanya gitu. Tidak semua yang beredar di media sosial itu kita tanggapi serius, sebab kita sendiri akan bergantung nanti jadi dengan media sosial. Padahal bukan siapa-siapa media sosial itu. Kita diarahkan dan dibentuk oleh media sosial. Itu saya kira Mbak Sheila ya, mengapa kemudian orang pada sekarang ini sering sekali emosinya mudah tersulut, karena itu tadi pergerakannya begitu cepat dan kita seolah-olah bergantungnya kepada manusia bukan kepada Allah. Itu Kak Sheila. Ustaz, ini bagaimana sih sebenarnya agama kita Islam mengajarkan umatnya untuk bisa menahan emosi atau amarah, dan apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan nih Ustaz ketika kita lagi emosi selain bersabar dan istighfar? Pertama saya kira kita perlu ingat bahwa orang yang mampu menahan amarahnya ketika memang keadaannya memungkinkan untuk marah, itu orang hebat gitu. Jadi kita harus selalu berpikir kalau mau jadi orang hebat dalam pandangan agama, ya kita harus berusaha untuk mengendalikan diri kita gitu. Kan di dalam Al-Quran disebutkan wal kaziminal ghaidha, itu artinya orang-orang yang menahan amarahnya, itu adalah sifat orang yang bertakwa. Jadi selain orang yang bertakwa itu beriman kepada Allah dan seterusnya itu ya berinfak, itu sifat yang lain adalah bisa menahan amarah ketika dia sebetulnya mampu meluapkannya. Katakanlah umpamanya seorang direktur di kantor, ada bawahannya yang berbuat salah, dia dengan kekuasaannya sebagai direktur dia sangat mampu gitu ya, tapi dia tidak lakukan, dia justru mendegurnya dengan baik-baik. Nah itu saya kira salah satu tip yang bisa kita lakukan supaya kita tidak mudah marah. Yang kedua, ini kalau ulama-ulama sufi itu mengajarkannya banyak-banyaklah berwudu gitu ya, secara praktisnya begitu. Jadi kalau kita batal, walaupun bukan untuk sholat ya, kita tidak dalam waktu untuk melaksanakan sholat, wudu saja gitu, jaga wudu. Begitu kita batal lagi, wudu lagi. Nah, mengapa demikian? Kata ulama-ulama, karena wudu itu kan air membasahi sebagian organ tubuh kita. Nah, padahal pada saat orang sedang marah itu emosi darahnya kan naik ya, suhunya juga panas. Nah, itu bisa diredam dengan cara kita mendinginkan tubuh kita melalui wudu itu. Dan memang betul salah satu yang diajarkan oleh Rasul, ketika kamu marah supaya tidak berlanjut marah kamu atau naik marah kamu itu, pergilah berwudu, kata Rasul gitu. Nah, dengan berwudu, air wudu itu akan mendinginkan suhu tubuh kita. Nah, dengan demikian maka kemudian kita juga menjadi batal untuk meluapkan emosi kita. Dari sisi lain, ulama tasawuf itu mengatakan bahwa setan memang tidak suka dengan orang yang menjaga wudu. Jadi kalau amarah itu datangnya dari setan, lalu kita membiasakan diri untuk menjaga wudu kita wudu terus dalam keadaan suci terus, itu setan akan jauh, karena dia pada dasarnya nggak suka, karena setan dari api, sedangkan tubuh kita sudah tidak panas lagi gitu loh. Emosi kita sudah didinginkan dengan air wudu. Jadi kalau kita sudah dijauhi oleh setan, ya tentu kita akan terhindar dari emosi atau amarah yang meluap-luap itu. Itu saya kira Kak Sheila. Ya, jadi jika kita memang lagi dalam keadaan marah banget, tidak bisa mengontrol emosi, maka kita segeralah berwudu, insya Allah akan mereda.